Sering sekali orang tua itu betapa semangatnya, betapa seriusnya, ya, betapa sibuknya ketika anak itu lulus dari sebuah tingkatan lembaga sekolah tertentu untuk masuk ke tingkatan yang selanjutnya. Untuk apa? Untuk memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, untuk memilihkan pondok pesantren bagi anak-anaknya. Seolah-olah bahwa yang bisa menjadikan anak itu menjadi soleh, yang kelak menjadi anak yang betul-betul baik, itu adalah dari hasil pemilihan sekolah yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, dengan adanya fenomena seperti ini, ya, adanya kesibukan yang luar biasa pada orang tua dalam memilihkan sekolah bagi anak-anaknya, sehingga setelah orang tua merasa bahwa sekolah pilihannya itu telah berhasil, ya, berhasil anaknya itu dimasukkan ke dalamnya, diterima di dalamnya, akhirnya orang tua merasa lega, ya, seolah-olah separuh kesuksesan anak menjadi soleh itu sudah diraih, ya, merasa mantap, pokoknya kalau masuk ke lembaga ini, ya, saya yakinlah dengan para pengajarnya anak saya akan jadi soleh, ya. Nanti kalau anak saya masuk ke pondok ini, ya, saya yakin anak saya akan menjadi soleh. Akhirnya dengan sikap seperti ini, ya, ketika Allah takdirkan anak mengalami masalah di lembaga pendidikan itu, maka dengan segera orang tua itu akan menyalahkan ke lembaga pendidikannya atau kepada anaknya. Ya, padahal bisa jadi, bahkan ini kemungkinan terbesar, permasalahan anak itu disebabkan oleh kondisi kedua orang tuanya. Ini yang memang sudah dipahami dan banyak sekali kecenderungan mengarah ke sana ketika anak-anak yang dianggap bermasalah itu diajak dialog, ditangani. Ternyata setiap anak yang bermasalah itu sumber permasalahannya bukan dari bagaimana lembaga mendidiknya, bukan keadaan anak yang mungkin kurang pintar, atau mungkin juga bukan karena lingkungannya. Yang dominan adalah penyebab kenakalan anak itu justru adalah kondisi kedua orang tuanya. Orang tua menyalahkan anak, ya. Orang tua menyalahkan lembaga pendidikannya, mengkambing hitamkan lingkungannya, padahal bisa jadi sejatinya, ya, kadangkala sumber permasalahan sudah dari orang tua yang belum berusaha mensolehkan dirinya. Ini sebab anak soleh itu terdorong menjadi soleh disebabkan karena memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah disebabkan kondisi dari kedua orang tuanya. Karena kesolehan itu sifatnya adalah menular. Ya, mendidik anak menjadi soleh itu adalah karena mereka tertular dari orang yang paling dekat dengan anak, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, marilah para orang tua itu hati-hati dengan hal ini. Jangan sudah merasa cukup mendidik, ya, apabila kita hanya sekedar berusaha keras mencarikan nafkah untuk membayar sekolah anak. Setelah dibayar merasa bahwa aku sudah mendidik mereka, merasa nyaman karena merasa lembaga pilihannya itu sudah menjanjikan, ya, akhirnya orang tua lupa, ya, dengan kenyamanan itu, ya, dengan kenyamanan itu akhirnya orang tua lupa dengan dirinya sendiri, lupa untuk menambah kesolehan dirinya sendiri. Ya, jadi ini terpenting, ya, yang terpenting bagi orang tua adalah menyolehkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru kita berusaha untuk mensolehkan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, ya, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami itu pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu seorang ayah ya, memimpin semua keluarga anak istrinya. Ya, apa yang ada di rumah itu dia yang memimpin. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri, seorang ibu, seorang wanita ya, itu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada dalil-dalil tersebut, bahwa sejatinya penanggung jawab pendidikan itu bukan lembaga ya, bukan gurunya, tapi penanggung jawab pendidikan adalah kedua orang tuanya, yang itu sejatinya tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka kita hati-hati dengan adanya jebakan setan, sehingga kita lalai ya, kita terlupa dengan adanya nas-nas yang menunjukkan bahwa yang justru yang menjadi penanggung jawab pendidikan itu adalah kita sebagai kedua orang tuanya. Ketika anak-anak kita sudah bisa menghafal ini, bisa menghafal itu, nilainya bagus-bagus di sekolah, dia pandai membaca, pandai menulis, nah, akhirnya orang tua merasa ini anakku, ya, merasa bangga, dan akhirnya kadang-kala dalam hati mengatakan siapa dulu bapaknya, siapa dulu uminya, siapa dulu ibunya. Kadang-kadang muncul seperti ini, merasa bahwa dia dalam mendidik anaknya itu sudah berhasil dengan melihat prestasi anaknya tersebut. Padahal kalau kita perhatikan ya, apakah memang selama ini orang tua itu yang mendidik anak seperti itu ya, ataukah itu hasil didikan dari lembaga, ataukah itu hasil didikan dari ustadz-ustadzahnya, ataukah mungkin itu hasil didikan dari lingkungannya, yang akhirnya merasa karena orang tua kembali kepada nas yang ada tadi, oh penanggung jawab pendidikan itu saya, maka kalau anak saya menjadi seperti ini ya memang karena orang saya adalah orang yang bertanggung jawab ya. Nah, nyatanya anak saya menjadi pintar dengan saya sekolahkan di sebuah lembaga pendidikan tertentu. Nah, ini akhirnya orang tua merasa bangga dengan dirinya, padahal ya, kalau kita kembalikan lagi bahwa yang namanya keberhasilan anak itu bukan hanya dilihat dari kemampuan kognitif. Ya, kemampuan kognitif itu antara lain hafalannya, ya, kemudian pemahamannya, ya, pengetahuannya, atau hal yang bersifat knowledge atau pengetahuan. Tapi sejatinya keberhasilan anak itu diukur dari 3 aspek. Aspek keimanannya yaitu kecintaannya, yang kedua aspek pengetahuannya, yang ketiga adalah aspek amalannya.